Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Haryanto. Saya mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi dari kelas 10C. Di sini saya akan membuat video tentang modul 8 praktikum Teknik Telekomunikasi untuk menunaikan tugas first test saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur data dalam bahasa Python. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan modul 8 pada praktikum Teknik Telekomunikasi, yaitu tentang struktur data. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari struktur data, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap struktur data. Pengertian struktur data. Struktur data linear adalah kumpulan data yang itemnya diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Struktur data linear dapat dianggap memiliki dua ujung, yaitu atas dan bawah atau depan dan belakang. Yang membedakan antara satu struktur linear dari yang lain adalah cara itemnya ditambahkan dan dihilangkan, khususnya lokasi tempat penambahan dan penghapusan ini terjadi. Misalnya, menambahkan hanya ke satu ujung, menambahkan pada keduanya, dan lain-lain. Contoh-contoh struktur data yaitu ada stack, ada queue, ada double-ended queue atau DQ, dan juga list. Stack adalah struktur data linear di mana penambahan item baru dan penghapusan item selalu terjadi di ujung yang sama. Struktur data stack mempunyai sifat last in, first out, atau disingkat LIFO, di mana item yang terakhir masuk akan menjadi item yang pertama keluar. Analogi sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah pada tumpukan piring, di mana piring yang berada paling atas akan diambil terlebih dahulu untuk dipakai. Yang kedua ada QU. QU atau dalam bahasa Indonesia artinya antrian adalah struktur data linear yang dimana penambahan item baru terjadi di satu ujung, yaitu di belakang atau di akhir QU, dan penghapusan item selalu terjadi di depan atau di awal QU. QU ini memiliki sifat first in, first out, atau disingkat FIFO, di mana item pertama yang masuk ke dalam QU adalah item pertama yang akan keluar. Berikutnya ada double-ended QU atau disingkat DQ. Double-ended QU atau disingkat DQ adalah struktur data linear, di mana penambahan dan penghapusan item dapat dilakukan di salah satu ujung, baik di depan maupun di belakang. Jadi, praktikan bebas untuk menambahkan item atau menghapus item yang berada di ujung depan ataupun di ujung belakang. Pada DQ ini, menggunakan operasi add front untuk menambah item ke depan, dan operasi add rear untuk menambahkan item ke belakang. Untuk menghapus item, praktikan dapat menggunakan operasi remove front untuk menghapus item di depan, dan remove rear untuk menghapus item di belakang. Selanjutnya ada list. List adalah kumpulan item di mana setiap item memiliki posisi relatif terhadap item yang lain. Kita dapat menganggap list tersebut memiliki item pertama, item kedua, item ketiga, dan seterusnya. Berdasarkan urut tidaknya item, list dibagi menjadi dua, yaitu ordered atau berurutan dan unordered atau tidak berurutan. Ordered artinya item disimpan dengan cara yang diurutkan, sedangkan unordered item disimpan dengan cara yang tidak diurutkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari setiap struktur data. Kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan stack yaitu operasi push dan pop pada stack memiliki kompleksitas waktu yang efisien. Yang kedua, implementasi yang sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan stack yaitu stack tidak mendukung operasi acak ke elemen di tengah stack. Yang kedua, stack terbatas dalam kapasitas karena bergantung pada ukuran memori yang dialokasikan.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan QU. Kelebihan QU yaitu menciptakan urutan pemrosesan data yang adil. Ini karena QU bersifat FIFO, first in, first out. Yang kedua, QU cocok digunakan untuk menangani penjadwalan tugas, antrian, dan pelanggan. Kekurangan QU yaitu QU tidak mendukung akses acak-acak ke elemen di tengah QU. Yang kedua, perubahan ukuran QU saat operasi NQU dan DQU dapat menghabiskan banyak memori. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DQ. Kelebihan DQ yang pertama yaitu dapat melakukan operasi NQU dan DQU pada kedua ujung DQ. Yang kedua, fleksibilitas yang tinggi dalam memodifikasi antrian. Yang ketiga, QU dapat digunakan sebagai stack atau QU. Lalu kekurangan DQ yang pertama, DQ memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi pada beberapa operasi. Lalu kekurangan yang kedua, DQ membutuhkan lebih banyak memori untuk mengelola dua ujung DQ. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan list. Kelebihan list dalam Python adalah struktur data yang sangat fleksibel. Kedua, list dalam Python bersifat mutable. Artinya, Anda dapat mengubah elemen-elemennya setelah list itu dibuat. Kekurangan list menggunakan lebih banyak ruang memori dibandingkan struktur data yang lain. Lalu yang kedua, tidak efisien untuk pencarian dan memakan waktu yang lama. Contoh code. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian struktur data dan kelebihan kekurangan dari setiap struktur datanya, selanjutnya saya akan membuat sebuah program yang berdasarkan modul 8 ini. Nah, di sini saya akan membuat contoh program stack. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat fungsi-fungsi yang ada pada item stack, struktur data stack. Yang pertama ada isEmpty. isEmpty ini untuk memeriksa apakah stack tersebut kosong atau tidak. Yang kedua, fungsi push. Fungsi push ini untuk menambahkan item ke dalam stack. Yang ketiga, fungsi pop. Fungsi pop ini akan menghapus item yang berada di urutan paling atas pada stack. Nah, pada fungsi pop ini terdapat permisalan, yaitu if semisal self.isEmpty, apabila stacknya itu kosong, maka fungsi pop ini akan mengembalikan stack output stack is empty. Artinya, ketika kita menjalankan fungsi pop dan stacknya tersebut kosong, maka fungsi pop ini akan memberikan output stack is empty atau stacknya kosong. Namun apabila stacknya berisi satu item atau beberapa item, maka fungsi pop akan menjalankan self.item.pop, yaitu akan menghapus item yang berada di urutan paling atas. Selanjutnya ada fungsi pick. Fungsi pick ini akan memeriksa item apakah yang ada pada urutan paling atas di sebuah stack. Nah, di dalam fungsi pick ini juga terdapat permisalan. If semisal self is empty, apabila stacknya itu kosong, maka fungsi pick akan mengembalikan output stack is empty. Seperti tadi, apabila kita menjalankan fungsi pick dan kondisi stacknya itu dalam keadaan kosong, maka fungsi pick akan mengembalikan output stack is empty, atau artinya stack itu kosong. Namun apabila stack tersebut berisi item, maka fungsi pick ini akan memberikan output berupa menampilkan item apakah yang berada di paling atas. Nah, dan fungsi terakhir, fungsi def size. Fungsi size ini untuk menghitung ada berapakah jumlah item yang ada di dalam stack. Sekian mungkin cukup jelas untuk penjelasan fungsi-fungsinya. Selanjutnya saya akan membuat operasinya. Di sini saya membuat variabel stack. Variabel stack ini memanggil kelas stack yang ada di atas, stack dalam kurung. Selanjutnya praktikkan
membuat sebuah inputan, kenapa saya di sini menemukan integer? Karena inputan di sini akan berupa angka. Nah, inputan pertama di sini perhatikan akan menginput berapa jumlah elemen yang akan dimasukkan, yang akan ditambahkan. Nah, setelah membuat itu lalu kita membuat operasi for i in range. Untuk i di dalam range n ini item, kita membuat kelas item. Input di sini kita membuat input lagi. Untuk apa? Untuk memasukkan item-item ke dalam stack. Masukkan elemen ke dalam stack. Nah, lalu setelah kita mau input, kita akan menjalankan fungsi stack push item. Jadi setelah kita menginput item ke dalam inputan ini, maka selanjutnya item ini akan dipush ke dalam stack. Selanjutnya kita akan mengakses elemen yang paling atas dari stack. Caranya adalah kita menggunakan fungsi dari pick. Elemen paling atas adalah, di sini kita membuat dulu keterangannya, lalu kita memanggil fungsi dari pick untuk memeriksa item apa nih yang ada di urutan paling atas. Lalu kita akan menghapus elemen paling atas. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi pop. Di sini kita membuat keterangan dulu. Elemen yang dihapus adalah, lalu kita memanggil fungsi pop. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Cara memeriksanya yaitu menggunakan fungsi isEmpty. Apakah stack tersebut kosong? Nah, setelah kita membuat keterangan, lalu kita memanggil kelas isEmpty. Oke, yang terakhir kita akan menghitung jumlah elemen pada stack. Nah, di sini kita menghitung jumlah elemen ada pada stack itu menggunakan def size. Jumlah elemen pada stack adalah, untuk keterangannya di sini bebas ya. Di sini saya ya keterangan agar outputnya tuh tidak hanya output tapi terdapat keterangan juga ya. Di sini kita memanggil fungsi size untuk menghitung berapa jumlah elemen yang ada pada stack. Oke, setelah kita selesai membuat fungsi dan programnya, mari kita jalankan. Pertama, kita menjalankan operasi AND ini. Berapa jumlah elemen yang akan kita tambahkan ke dalam stack? Misal 5. Kita 5 lalu enter. Lalu kita menjalankan operasi for i in range ini, yaitu kelas item. Masukkan elemen ke dalam stack. Di sini kita bebas mau angka ataupun huruf. Misal kita 4, lalu 12, lalu A, C, lalu 5. Nah, setelah kita memasukkan elemen-elemen tadi ke dalam stack, maka operasi-operasi yang ada di sini, keempat operasi ini akan teroperasikan secara otomatis. Yang pertama, elemen paling atas adalah 5. Kenapa 5? Karena item 5 adalah item yang terakhir ditambahkan. Lalu elemen yang dihapus adalah 5 karena elemen 5 adalah elemen yang paling atas. Itu selaras dengan sifat dari stack, yaitu last in first out. Lalu kita memeriksa apakah stack tersebut kosong. Outputnya false karena stack tersebut tidak kosong. Stack tersebut masih terdapat item 4, 12, A, dan C. Lalu kita menghitung jumlah elemen.
Berapa jumlah elemen pada stack? 4. Kenapa 4? Ya sesuai dengan jumlah item tadi ya, ada 4, 12, A dan C, yaitu ada 4. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, I forgot for giving you a quote. So, quote for a day is, kalau ada cobaan, ya cobain. Don't gabang, don't.